Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus ini teman-teman sekalian, beliau ini orangnya diutus oleh Allah SWT ke sebuah wilayah namanya Nainawa. Nainawa ini teman-teman wilayah bukan wilayahnya dia. Sama dengan misalnya orang Melayu gitu kan, diutus darinya orang Afrika misalnya, yang datang mendakwai mereka sehingga kaumnya menolak, nggak mau kami beriman. Mereka menyembah itu ada patung singa besar dan mereka minta-minta pada patung itu. Nabi Yunus SAW datang sampaikan nasihati, jangan, ini nggak boleh, ini haram, gini, nasihatin nggak mau. Di alam nabi-nabi teman-teman ada sebuah syarat mutlak, nggak boleh dilanggar, yaitu mereka tidak boleh tinggalkan lokasi dakwah yang Allah sudah tunjuk, gitu kan? Walaupun mereka sampai mati, kecuali ada perintah dari Allah untuk pindah. Nabi Yunus alaihissalam berdoa sama Allah, ya Allah ini kaum durhaka nih, saya nasihatin nggak mau dengar nih, nasihatin nggak mau, ya Allah berikan petunjuk, saya mau minta wilayah lain. Allah nggak turunkan petunjuknya. Ternyata Nabi Yunus alaihissalam ambil inisiatif tinggalkan wilayah Nainawa. Betul dia tinggalkan, dia naik di atas kapal, gitu kan? Lalu kemudian di atas kapal tersebut ombak besar menghantamnya sehingga akhirnya dia bingung. Mereka bingung ini apa nih? Jalan keluarnya tidak ada jalan lain kecuali dibuang benda-benda di kapal, dibuang semua barang-barang benda berat. Ternyata masih nggak bisa. Kesimpulannya harus dilempar orang. Setiap mereka taruh nama di batu dan diundi, mereka cari putar-putar nama siapa yang keluar, dilihat namanya Nabi Yunus keluar. 1 kali, 2 kali, 4 kali, sampai 10 kali. Akhirnya Nabi Yunus mengatakan mungkin memang ini peringatan dari Allah. Begitu dia loncat dari kapal, ditelan oleh ikan paus selama 2 minggu. Ada riwayat mengatakan sebenarnya mengatakan 2 minggu. 2 minggu tidak makan, tidak minum dalam perut tersebut. Kalau bukan karena dia menyesali kesalahannya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membiarkan dia sampai hari kiamat di perut ikan itu. Saya bacakan kisahnya dulu. Dalam surah Shaffat, surah nomor 37 ayat 139 sampai 148. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa inna Yunus laminal mursalin. Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Idh abaqa ilal fulkin mashhun. Ingatlah ketika dia lari meninggalkan lokasi dakwanya ke kapal yang penuh dengan muatan. Fasahama fakana minal mudhadin. Kemudian dia ikut berundi nama-nama tadi siapa yang dilempar ke lautan, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Faltakamahul hutu wa huwa mulim. Maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan dia tercelah. Kata ulama tercela karena dia meninggalkan kaumnya. Allah belum perintahkan. Ayat 143, falaula annahu kana minal musabbihin. Kalau bukan karena dia termasuk orang yang banyak mengingat Allah, lalabitha fi badni fi la yaumi yub'atsun. Maka pasti dia akan tinggal di perut ikan itu sampai hari kiamat. Fanabatnahu bil ara'i wa huwa saqim. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah tandus. Dari mulut ikan dimuntahkan. Lalu dia dalam keadaan sakit, lemah, tidak ada makanan. Wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin, dan kami tambahkan dia, berikan kepada dia pohon dari jenis labu. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Lalu kami kembalikan dia ke kaumnya dan ternyata 100.000 lebih kaumnya sudah beriman. Fa amanu famatta'nahum ila hin. Lalu mereka beriman dan kami pun akhirnya membuat mereka gembira, senang. Itu contoh kisah dari Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian Nabi Yunus akhirnya pada saat dilemparkan dari ikan, teman-teman sekalian, bajunya semua sobek-sobek. Allah pertemukan dia dulu dengan sebuah pohon. Kemudian pohon itu dijadikan sebagai bajunya, daun-daunnya. Kemudian dia jalan, dia temukan dalam sebuah riwayat seekor sapi. Diminumlah susu sapi tersebut. Lalu kemudian dia melangkah, Allah berikan dia setelahnya pohon labu yang dia makan darinya. Kemudian baru dia kembali ke kaumnya dalam kondisi dia bertaubat kepada Allah. Tapi Nabi SAW titip pesan untuk kita teman-teman sekalian. Kata Nabi SAW, janganlah seseorang di antara kalian berkata saya lebih baik daripada Yunus bin Matta. Karena Nabi Yunus lebih baik daripada kita tentunya, walaupun Nabi Yunus telah melakukan pelanggaran ini.